Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan diberikan kelancaran oleh Allah atas semua rezeki dan usahanya, teman-teman ya. Pada video ini teman-teman, saya akan memberikan gambaran ya, salah satu cara pengendalian hama ulat gerayak pada tanaman bawang merah. Nah, ulat itu karakteristiknya bagaimana? Nah, karakteristiknya ya teman-teman, dia itu biasanya kalau waktu panas itu sembunyi di dalam daun. Nah, karena daun bawang merah itu kan ada lubangnya ya, di dalamnya itu ada rongga udaranya di situ. Nah, dia bisa masuk ke situ teman-teman. Nah, itu adalah pengendalian yang sangat sulit teman-teman ya, karena dia masuk ke dalam daun. Nah, untuk itu nanti kita akan memberikan tips bagaimana cara pengendaliannya agar yang di dalam daun juga ikut mati teman-teman. Nah, nanti kita punya solusi ya. Jadi ulat daun itu karakteristiknya dia keluar pada waktu pagi hari atau pada waktu sore hari menjelang malam ya. Kemudian beberapa juga ada yang terlambat keluar, jadi keluarnya pada malam hari. Nanti ada yang terlambat masuk, jadi pagi harinya masih. Nah, itu intinya dia akan keluar ke permukaan daun itu ketika matahari tidak terik teman-teman, gitu ya. Kalau matahari terik dia akan sembunyi ke dalam daun, istilahnya ngiyup ya teman-teman, mencari istilahnya tempat yang teduh gitu. Kemudian pengendaliannya bagaimana? Kalau masih sedikit teman-teman, kita sarankan menggunakan tangan terlebih dahulu. Jadi kita sisir dulu, misalkan ada baris apa, itu kan bawang merah biasanya berbedeng-bedeng kalau di Jawa ya, kalau di dataran rendah ya. Nah, itu dibuat 1 larik, 2 larik, 3 larik. Nah, itu kita bisa sisir semua. Jadi kita berjalan, nah ini misalkan ini baris tanaman, ini baris tanaman, kita berjalan di sini. Nah, kita berjalan sambil tengok kanan kiri, set kita perhatikan kalau daunnya ada yang berwarna putih atau berlubang. Nah, itu kita wajib waspada. Kemudian kita istirahat sebentar, kita tengok, kita lihat apakah ada ulat di dalamnya. Nah, kalau ada ulat kita bisa langsung secara manual dicites ya. Jadi secara manual kita bisa pencet atau kita ambil ulatnya teman-teman, begitu. Jadi secara manual seperti itu teman-teman kalau masih sedikit. Tapi kalau dilihat waduh sudah banyak sekali yang diserang, maka kira-kira di atas 5% ya ambang pengendalian, maka kita harus berusaha memberikan perlindungan atau pencegahan agar tidak meluas lagi serangannya. Nah, untuk mengendalikan hama ulat ini ya, kita bisa menggunakan pestisida yang sudah saya racik teman-teman. Jadi racikan saya ini Paspat ya. Kemudian yang kedua adalah Presa, dan yang ketiga adalah Rajatrin teman-teman. Nah, ini saya sendiri sudah membuktikan di lahan bawang merah saya bahwasanya ketika saya semprot menggunakan racikan ketiga produk ini, hasilnya luar biasa teman-teman. Jadi memang harganya murah ya teman-teman, ini ekonomis ya jika dibandingkan dengan Brofreya ataupun Incipio ataupun istilahnya apa namanya itu ya, Zimegra. Nah, itu ini lebih ekonomis teman-teman, dan hasilnya juga bagus, jadi tidak perlu diragukan. Nah, kemudian kita review satu-satu. Nah, ini Paspat ini bahannya apa? Jadi bahan aktifnya Paspat ini adalah asefat ya, kandungannya 80%. Ini sangat tinggi teman-teman jika dibandingkan dengan produk asefat yang lain atau merek lain teman-teman. Nah, ini kandungan tinggi, jadi sangat ampuh dan sangat kuat untuk mengendalikan hama ulat ya. Jadi ulat gerayak yang seperti ini aja sudah ngatasi ya atau mempan, apalagi hanya ulat hijau, ulat bawang yang kecil-kecil itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Kemudian campuran yang kedua adalah Presa. Presa ini bahan aktifnya adalah Centaniliprol ya, kandungannya adalah 100 gram per liter. Jadi ini sudah cukup teman-teman, sudah cukup kuat untuk mengendalikan hama ulat bawang atau ulat gerayak yang berwarna hijau di lahan atau pertanaman bawang merah. Kemudian yang ketiga kita menggunakan
Rajatrin ini teman-teman. Jadi bahan aktifnya Rajatrin, dia adalah spermetrin, kandungannya 250 gram per liter. Jadi ini di atas rata-rata teman-teman ya. Kalau Rajatrin itu kalau spermetrin yang lain di istilahnya produk lain, merek lain itu biasanya spermetrin paling tinggi di angka 100 sampai 150 gram per liter ya kandungannya. Nah ini Rajatrin sangat tinggi. Ini kandungannya 250 gram per liter. Nah, ini sangat kuat untuk membantu pengendalian hama ulat pada tanaman bawang merah, teman-teman. Nah, kemudian dosisnya berapa? Nah, yang pertama, Rajatrin ini dosisnya cukup 15 sampai 20 ml, teman-teman. Nah, jadi kita pakai ini 15 ml berarti segini ya. Cukup satu takar ini. Kemudian nanti kita campur lagi ya. Jadi Rajatrinnya 15 ml sampai 20 ml. Kemudian kita berikan tambahan Presa, ini cukup 5 mili saja teman-teman. 5 mili itu berarti ya ini ya. Nah ini kita kasih 5 mili saja teman-teman. Tadi sudah Rajatrin 15 sampai 20 mili. Kalau Presa ini ya 5 mili sampai 8 mili atau 7 mili per tangki teman-teman. Kemudian ditambah fosfat ini ya kurang lebih 12 gram atau 1 sendok makan teman-teman. Nah, jadi fosfatnya 1 sendok makan atau 12 gram. Kemudian Presanya 5 mili atau 8 mili. Kemudian Rajatrin 15 sampai 20 mili. Itu dijadikan satu tangki 16 liter. Nah, itu saya berani jamin bisa mengendalikan hama ulat, teman-teman. Kalau praktek saya kemarin itu ulat saya semprot sekitar jam 7 pagi, teman-teman. Kemudian saya bawa pulang di rumah itu sekitar jam setengah 10 atau sekitar jam 10 lebih sedikit ya, itu sudah mulai mati teman, atau kering, ada yang kering juga gitu. Ada beberapa yang resisten atau yang kebal itu memang masih bergerak tapi sudah lemas. Jadi ulat itu ada yang sudah resisten dan ada yang belum. Resisten itu kebal terhadap suatu bahan aktif ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman pakai obat yang paling mahal tapi ulatnya masih hidup selama 1 hari, nah itu berarti dia sangat resisten atau sangat kebal dan itu berbahaya bagi tanaman kita, teman-teman petani. Nah, mungkin ada beberapa ulat yang sudah kebal dengan Brofreya ataupun Incipio ataupun Simegra, nanti bisa di rolling ataupun kita mix ataupun kita ganti penyemprotan menggunakan racikan ini teman-teman ya, fosfat, Rajatrin dan Presa dengan dosis yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian penyemprotannya bagaimana? Nah, jadi kita harus tahu karakteristiknya. Ulatnya itu kalau keluar pagi hari atau sore hari atau malam hari teman-teman, pada waktu tidak terdapat terik matahari atau tidak terjadi panas terik. Jadi ketika panas dia akan sembunyi ke dalam daun. Nah, cara pengendaliannya kita semprotkan pagi hari, sore hari atau malam hari. Nah, ketika kita menyemprot itu akan melihat ya, mungkin sekilas akan melihat ada beberapa daun yang berlubang yang di dalamnya ada ulat. Maka nozzle atau spuyer kita arahkan ke dalam lubang tersebut teman-teman. Dengan demikian maka ulat yang ada di dalam daun juga ikut mati. Begitu ya teman-teman ya. Jadi penyemprotan tidak hanya bus-bus di atas daun, itu tidak. Kita harus mengarahkan semprotan kepada ulat teman-teman, agar ulatnya mati. Kalau kita semprotkan asal-asalan, kalau nggak kena ulat ya ulatnya nggak mati kan gitu loh. Logikanya seperti itu. Maka kalau ada ulat di dalam daun akan mati dengan insektisida, benar. Tapi caranya adalah mengarahkan nozzle ataupun spuyer kita ke arah daun yang berlubang dengan harapan ulat yang di dalamnya akan mati. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel Ilmu Pertanian ini, mohon klik tulisan subscribe di bawah video ini yang berwarna merah sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami tetap semangat membuat video-video baru tentang ilmu pertanian. Kemudian setelah di-subscribe nanti akan muncul tulisan seperti ini, telah di-subscribe, dan di sampingnya ada gambar lonceng. Kemudian pilih gambar loncengnya,
nanti akan muncul 3 pilihan. Setelah itu, pilih yang paling atas agar ketika kami membuat video-video baru, kawan-kawan petani tidak ketinggalan informasinya. Oke, dan semua ini gratis. Nah, saya kira itu teman-teman ya. Agar videonya tidak terlalu panjang, maka saya singkat seperti ini aja. Jadi jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah video ini ya. Jadi saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.